Pengen nggak lu jadi orang kaya dan susah miskin gitu? Ya udah pasti pengen lah. Ya pastikan lu kaya dulu gitu kan. Tapi sering timbul pertanyaan, kenapa sih kalau orang kaya itu makin kaya dan orang miskin makin miskin? Saksikan terus video ini, siapa tahu ini adalah video yang tepat buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Andika Setiawan at Amazing Mentor. Di video kali ini saya akan sharing berbagi apa yang saya ketahui gitu ya. Sering orang bertanya kenapa sih orang kaya ya makin kaya, orang miskin makin miskin. Sering gak sih yang seperti itu? Kayaknya ya kalau sudah masuk ke lingkaran kemiskinan ya dia kayak sulit keluar dari lingkaran tersebut. Tapi ketika kita bicara, ketika teman-teman melihat orang kaya, justru dia makin kaya. Nah, apakah itu terjadi, siklusnya terjadi ketika Anda harus kaya terlebih dahulu? Well, sebenarnya enggak. Karena ini adalah sebuah pola yang terjadi sejak orang tersebut, sejak lu belum kaya. Karena ketika Anda tidak memiliki apa yang akan saya bahas ini, bisa jadi Anda mungkin sekarang lahir dari orang kaya, betul nggak? Anda punya banyak harta warisan, Anda punya banyak harta yang dikasih oleh orang tua Anda katakan. Tapi banyak nggak orang kaya anak orang kaya terima warisan karena orang tua yang meninggal, terus dia jatuh miskin dan miskin terus gitu. Nah artinya kan sebenarnya ini bukan soal kondisi kaya atau miskinnya gitu. Dan sebaliknya ada orang yang struggling dari miskin, dari nol, dari minus bahkan, dan dia menjadi kaya, dan ketika kaya ya dia makin kaya. Poinnya memang kita bicara mindset teman-teman. Ya ketika lu gitu ya punya pola pikir orang kaya di mana satu misalnya orang kaya tidak pernah dikalahkan, selalu ingin menang orang kaya, dan dalam arti positif ya, orang kaya itu dia selalu mencari solusi, orang kaya itu selalu fokus kepada apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia perbuat dari kondisi yang ada ya, dan mindset masih seperti itu akan menjadikan Anda kaya. Makanya sejatinya terkadang saya menyampaikan beda tipis memang antara orang miskin gitu ya, orang gagal, dan orang sukses atau orang kaya. Misalnya penggunaan waktu saja ya, bagaimana orang kaya menggunakan waktu luang itu berbeda dengan orang miskin menggunakan waktu luangnya ya, leha-leha. Dan nonton video ini bagian dari kebiasaan yang dimiliki oleh para orang-orang kaya. So, saya ingin membahas ada 3 alasan kenapa orang kaya itu susah miskin. Yang pertama, lu orang kaya kan? Kita itu menghindari skema cepat kaya. Karena seringkali easy come, easy go gitu ya. Seringkali apa yang datang cepat, terus hilangnya juga cepat gitu. Ya bisnis penipuan atau kemana seperti yang heboh ya, flexing karena bicara ya bisa dibilang kayak judi-judi gitulah ya, afiliator lah bahasa begitu ya, kaya and then terus masuk penjara, disita, hilang, miskin lagi gitu. Tapi ketika dia orang tersebut dia punya mentalitas kaya, dia akan kembali setelah keluar dari penjara, katakan dia akan kembali kaya lagi kalau memang mentalitasnya kaya. Sehingga mentalitas kaya adalah mentalitas yang dia tidak pernah trauma terhadap kegagalan dia. Nah, alasan yang saya ingin bahas di awal ini adalah orang kaya itu susah miskin karena dia menghindari skema cepat kaya. Jadi dia fokus kepada membangun fondasinya, fokus kepada membangun fundamentalnya. Dia tahu bahwa kaya itu adalah proses, nggak bisa instan. Nah, jadi banyak orang yang kaya kayak cepet, akhirnya jatuh miskin lagi. Kenapa? Karena fondasinya, fundamental mentalitasnya atau fundamental bisnisnya, kerjaannya, aset yang sedang dibangunnya itu tidak kuat. Jadi alon-alon asal kelakon itu orang Jawa bilang ya, pelan-pelan tapi selamat. Nah, pelan-pelan ini kita bicara membangun fondasi teman-teman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang kaya makin kaya itu karena mereka punya multiple stream of income. Mereka membangun sumber-sumber ya, aliran pendapatan yang tidak hanya satu. Sehingga ketika
ada satu yang sedang mampet, ya dia punya sumber penghasilan yang lain. Pandemic crisis katakan, ya dia ada bisnis yang bangkrut mungkin, dan dia punya bisnis yang lain yang masih menghasilkan, membuat dia masih survive, nah akhirnya malah bertumbuh dan kaya. Ya, ada sebuah jargon gitu ya, kalimat bahwa jangan taruh telur dalam satu keranjang. Sering dengar ya? Jangan teman-teman taruh telur dalam satu keranjang. Sekali keranjangnya jatuh, bas, pecah semua telurnya. Ya, nah maka dari itu ya saya pun mencoba untuk mentadaburi gitu ya, mencoba untuk mendapatkan pelajaran dari pernyataan ini bahwa oke, berarti gua harus punya backup bisnis, gua harus punya keranjang-keranjang berikutnya supaya kalau nanti ada kejadian sesuatu yang menghancurkan bisnis saya yang A, bisnis B bisa masih membackup gitu ya. Jadi yang pertama dia menghindari skema cepat kaya, dia fokus pada fundamentalnya. Terus yang kedua dia bicara terkait dengan punya multiple stream of income, ya banyak jalur untuk bisa mendapatkan duit dan kekayaan. Dan yang ketiga, mereka memang punya rencana keuangan yang matang. Ya, banyak orang yang akhirnya miskin lagi karena dia nggak bisa megang uang, teman-teman. Mereka nggak bisa nggak bisa ngeliat uang, akhirnya dia belanjakan yang mending bermanfaat tapi yang konsumtif gitu ya, beli barang mahal, beli barang mewah yang sebenarnya dia pun, contoh misalnya dia beli iPhone atau Android yang termahal gitu ya, tapi dia cuma pakai WA doang gitu, ngedit foto enggak, ngedit video enggak. Ya menurut gua ya akhirnya sebenarnya itu overpaid gitu, ngerti ya. Nah jadi kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mungkin kebanyakan orang, bukan lu, kebanyakan luaran sana nggak bisa kaya karena mereka nggak punya perencanaan keuangan. Dan ini bukan dibangun ketika lu punya duit besar baru rencanakan, enggak. Dari penghasilan lu berapa gitu, lu cuman katakan gaji lu mulai 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Dari berapapun uang yang lu miliki, ya lu punya rencana. Misalnya oke, 2,5% zakat misalnya kan, 10% sedekah infak ya. Terus kebutuhan rumah tangga berapa, kebutuhan kehidupan lu berapa ya, and then kalau ke orang tua itu masuk dari infak juga bisa misalnya ya. Terus untuk investasi misalnya 10% juga, sehingga mungkin anggaplah 30% buat investasi persiapan jangka panjang gitu ya, membangun aset, lalu tabungan ya, ada sedekahnya tadi, zakat, infak, sedekah, wakaf ya, total 30%, 70% ya Anda pakai buat membiayai kebutuhan hidup Anda. Nah, contoh itu misalnya contoh saja gitu. Nah, tapi poinnya adalah mereka tahu, mereka punya rencana uangnya mau diapain. Nah dengan begitu mereka akan semakin kaya, dan itu nggak bisa dilihat hari ini, nggak bisa dilihat bulan depan, karena rencana keuangan mereka itu baru akan terlihat ketika sudah 5 tahun, ketika sudah 10 tahun, ketika sudah panen, udah itu kayak tidak bisa ya dengan izin Allah semua tentunya, kayak tidak bisa dihentikan. Sudahlah mindsetnya benar, kebiasaannya yang dimiliki benar, terus dia sudah punya network dengan uang yang dia bangun gitu ya, dan akhirnya dia punya rencana keuangan, dan akhirnya memang semakin kaya, nggak bisa miskin tanda kutip. Well, takdir ya kita nggak pernah tahu. Tapi kalau mentalitas sudah kita miliki, kalaupun dia jatuh gagal, dia akan bangkit lagi. Sebaliknya orang miskin makin miskin karena mentalitasnya memang miskin, pengen cepet kaya gitu kan, wah ambil lotre dan seterusnya ya. SD SP kalau zaman dulu ya, di Amerika banyak tuh ceritanya, you bisa googling itu, orang dapat $1 juta, $10 juta dapat menang lotre ya, setahun pertama doang kaya, foya-foya, wah judi, main cewek, ini itu, beli mobil dan seterusnya ya. 5 tahun jauh lebih miskin daripada sebelum dia dapat menang lotre tersebut ya. Mentalitas pengen cepet kaya ya, terus dia nggak punya rencana keuangan yang matang, dia nggak punya sumber pendapatan yang lain. Nah kalau teman-teman pengen kaya dan makin kaya, gunakan prinsip-prinsip ya yang saya ceritakan di video kali ini. Dan tentunya makin seru lagi kalau kita bahas di video-video berikutnya tentang bagaimana Anda bisa membuat ya kekayaan bukan hanya untuk diri Anda, tapi juga orang lain kaya. Ya, stay tune di video-video berikutnya. Saya Andika, subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.